Ada yang mau tukar pasangan nggak? Aku serius. Seru suamiku lantang. Bosnya langsung menyambar. Aku mau istri seksimu, deal ya? Seketika wajah bos itu pucat pasi saat kutatap tajam. Dia tak tahu. Aku adalah agen intelijen yang akan meringkusnya malam ini juga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk kita simak ceritanya. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit ballroom hotel bintang 5 itu, memantulkan ribuan cahaya yang menyilaukan mata siapapun yang memandangnya. Bagi ratusan tamu yang hadir, cahaya itu adalah simbol kemewahan dan kesuksesan perusahaan multinasional tempat mereka bernaung. Namun, bagi Elena, cahaya itu hanyalah distraksi visual yang harus ia abaikan. Di balik gaun malam berwarna merah marun yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, jantungnya berdetak dengan ritme yang tenang dan terkontrol, sangat kontras dengan hiruk-pikuk pesta di sekelilingnya. Elena bukan sekadar istri cantik yang mendampingi suaminya malam itu. Di telinga kanannya, tersembunyi di balik untaian rambut yang ditata rapi, terdapat AirPH Micro yang menghubungkannya langsung dengan tim intelijen yang berada di dalam mobil van hitam di parkiran basement. Ryan, suami Elena, berdiri di sampingnya dengan gelisah. Pria itu terus-menerus menarik kerah kemejanya yang sebenarnya sudah rapi, seolah-olah dasi itu mencekik lehernya. Ryan adalah pria yang baik, jujur, dan sedikit naif. Dia bekerja di departemen logistik dan selalu merasa minder jika harus berhadapan dengan para eksekutif perusahaan yang gayanya selangit. Malam ini adalah pesta ulang tahun perusahaan, dan Ryan merasa seperti ikan kecil yang tersesat di kolam penuh hiu. Dia menoleh ke arah Elena, menatap istrinya dengan pandangan kagum sekaligus khawatir. Elena tampak begitu luwes, anggun, dan percaya diri, seolah dia memang terlahir di dunia gemerlap ini. Ryan tidak tahu bahwa ketenangan Elena adalah hasil latihan bertahun-tahun menghadapi situasi hidup dan mati. Suara musik jazz mengalun lembut, namun atmosfer di ruangan itu terasa berat oleh aroma alkohol mahal dan asap cerutu. Elena mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan, bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk memindai setiap wajah, setiap pintu keluar, dan setiap sudut yang mungkin menjadi titik buta kamera pengawas. Target utamanya malam ini adalah Handoko, CEO perusahaan tempat Ryan bekerja. Handoko bukan sekadar bos yang menyebalkan. Dia adalah dalang di balik kasus korupsi dana infrastruktur senilai triliunan rupiah yang telah merugikan negara secara masif. Intelijen mendapatkan informasi valid bahwa Handoko berencana melarikan diri ke luar negeri besok pagi dengan menggunakan jet pribadi, membawa serta aset-aset digital yang tersimpan dalam server pribadinya. Malam ini adalah satu-satunya kesempatan Elena untuk mengamankan bukti dan menangkapnya sebelum burung itu terbang. Seorang pelayan lewat membawa nampan berisi gelas-gelas tinggi. Ryan, yang merasa semakin gugup melihat tatapan merendahkan dari beberapa rekan kerjanya, menyambar satu gelas whisky. Dia meneguknya dengan cepat, berharap cairan panas itu bisa membakar rasa tidak percaya dirinya. Elena menyentuh lengan suaminya dengan lembut. Dia berbisik pelan agar Ryan tidak minum terlalu banyak, mengingatkan bahwa besok Ryan masih harus bekerja. Namun, Ryan hanya tersenyum kecut. Dia merasa harus membuktikan diri. Dia ingin terlihat asyik, ingin terlihat bisa berbaur, dan tidak ingin dianggap sebagai suami takut istri atau pegawai rendahan yang kaku. Tekanan sosial di perusahaan itu memang gila. Siapa yang paling liar, dialah yang dianggap paling hebat. Di ujung ruangan, pintu utama terbuka lebar. Handoko masuk dengan dikelilingi oleh 4 orang pengawal berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam. Aura arogansi langsung terpancar darinya. Pria parubaya itu tertawa keras, menyalami beberapa direktur sambil sesekali melontarkan lelucon kasar yang disambut tawa paksa oleh bawahannya. Mata Elena menyipit sedikit. Fokusnya terkunci pada sosok itu. Lewat AirPH, suara komandannya terdengar memberikan instruksi bahwa target sudah terlihat dan Elena harus mencari cara untuk mendekatinya tanpa menimbulkan kecurigaan. Masalahnya, Handoko dikawal ketat. Mendekatinya secara frontal adalah tindakan bunuh diri misi. Elena harus menunggu momen yang tepat.
atau menciptakan momen itu sendiri. Rian yang melihat bos besarnya datang merasa semakin kecil. Dia melihat teman-temannya mulai mengerumuni Handoko, menjilat dan mencari muka. Rian ingin ikut ke sana, ingin menyapa bosnya agar karirnya sedikit membaik, tapi kakinya terasa berat. Dia kembali mengambil gelas minuman kedua dari pelayan yang lewat. Alkohol mulai bekerja di sistem sarafnya, mengikis rasa malunya sedikit demi sedikit, namun juga mengikis akal sehatnya. Dia mulai berbicara agak keras pada Elena, membanggakan hal-hal sepele, berusaha terlihat dominan. Elena hanya menanggapi dengan senyum tipis. Matanya tetap waspada mengawasi gerak-gerik Handoko yang kini mulai menuangkan sampahnya ke menara gelas. Pesta semakin larut dan semakin liar. Musik jazz yang tenang kini berganti dengan dentuman musik dansa yang lebih cepat. Orang-orang mulai melonggarkan dasi, tertawa lebih lepas, dan berdansa tanpa aturan. Handoko terlihat menikmati posisinya sebagai raja kecil di sana. Dia duduk di sofa bludru merah di tengah ruangan, dikelilingi wanita-wanita muda yang berharap mendapat cipratan kekayaannya. Tatapan mata Handoko liar, menyapu ruangan mencari hiburan baru. Sesekali matanya berhenti pada Elena. Ada kilatan nafsu yang menjijikkan di sana. Elena menyadari tatapan itu. Sebagai agen, dia tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan target. Jika Handoko menginginkannya, maka dia akan menggunakan itu sebagai umpan. Namun, dia tidak menyangka bahwa variabel pengganggu terbesar malam itu justru datang dari orang yang paling dia cintai, suaminya sendiri. Rian sudah menghabiskan gelas keempatnya. Wajahnya memerah. Matanya mulai sayu namun berapi-api. Dia melihat rekan-rekannya yang lain sedang melakukan tantangan konyol demi menghibur bos mereka. Ada yang minum dengan posisi terbalik. Ada yang menari di atas meja. Rian merasa dia tidak boleh kalah. Dia adalah bagian dari tim ini. Dia ingin diakui. Alkohol membisikkan ide gila di kepalanya. Dia merasa dunia berputar perlahan, dan di tengah putaran itu, dia merasa menjadi pusat perhatian. Rian menatap Elena, istri yang baginya terlalu sempurna. Tiba-tiba muncul pikiran bodoh untuk memamerkan betapa terbuka dan modernnya dia sebagai suami, demi mendapatkan tepuk tangan dari bos dan rekan-rekannya yang gila itu. Rian terhuyung sedikit, melepaskan genggaman tangan Elena, dan melangkah menuju tengah ruangan dengan langkah yang tidak stabil namun penuh tekad yang salah arah. Suasana di tengah ballroom semakin memanas. Rian, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh alkohol dan ego yang rapuh, merasa seolah-olah dia adalah bintang panggung. Dia menaiki sebuah kursi, lalu dengan ceroboh memanjat ke atas meja bundar yang penuh dengan sisa makanan dan botol minuman. Beberapa gelas terjatuh dan pecah berderai di lantai, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Bunyi pecahan kaca itu bukannya membuat Rian sadar, malah membuatnya semakin merasa tertantang. Rekan-rekan kerjanya mulai bersorak, memberikan tepuk tangan yang memprovokasi. Mereka menertawakan Rian, bukan tertawa bersamanya, tapi dalam kondisi mabuk, Rian tidak bisa membedakan keduanya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk seluruh kegilaan malam itu. Elena terperanjat. Dia baru saja hendak bergerak mendekati area VIP tempat Handoko berada ketika melihat suaminya melakukan tindakan bodoh itu. Ketenangannya sedikit goyah. Ini tidak ada dalam rencana. Dia mencoba melangkah maju untuk menarik Rian turun, tapi kerumunan orang yang bersorak menghalanginya. Rian, dari atas meja, melihat wajah-wajah yang menatapnya. Dia melihat Handoko yang duduk santai sambil menghisap cerutu, menatapnya dengan pandangan meremehkan. Rian ingin menghapus tatapan meremehkan itu. Dia ingin membuktikan bahwa dia seru, dia berani, dan dia totalitas. Dengan napas yang bau alkohol dan suara yang serak, Rian berteriak sekuat tenaga, mengatasi dentuman musik. "Woi semuanya, dengerin gue." Teriakannya membuat musik perlahan mengecil karena DJ yang bingung melihat situasi. Keheningan canggung mulai merayap. Tapi Rian tidak peduli. Dia menunjuk ke arah Elena yang berdiri kaku di pinggir kerumunan. "Kalian pikir gue kaku? Kalian pikir gue nggak asyik? Gue tantang kalian semua." Rian menarik napas panjang,
lalu melontarkan kalimat yang akan dia sesali seumur hidupnya. Ada yang mau tukar pasangan nggak? Aku serius. Siapa berani? Istri gue cantik, kan? Ayo tukaran. Ruangan itu hening seketika. Benar-benar hening. Para tamu saling pandang, terkejut dengan keberanian, atau kebodohan, Rian. Beberapa wanita menutup mulut mereka kaget. Elena mematung. Hatinya mencelos, bukan karena malu sebagai istri, tapi karena Rian baru saja menempatkan dirinya dalam sorotan yang sangat berbahaya. Namun, sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, sebuah suara bariton yang berat dan penuh kuasa memecah keheningan itu. Aku mau. Handoko berdiri dari sofa merahnya. Dia berjalan perlahan membelah kerumunan yang otomatis menyingkir memberinya jalan. Wajahnya dihiasi seringai licik yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia berjalan mendekati meja tempat Rian berdiri, lalu menoleh ke arah Elena. Tatapannya seolah sedang menelanjangi. Handoko tertawa pendek, tawa yang kering dan tanpa emosi. Aku mau istri seksimu, Dilia. Serunya lantang, memastikan semua orang mendengarnya. Rian, yang tadinya merasa di atas angin, tiba-tiba seperti disiram air es. Mabuknya belum hilang sepenuhnya, tapi realitas mulai menampar kesadarannya. Dia melihat Handoko bukan sedang bercanda. Bosnya itu serius. Tangan Rian gemetar. Dia ingin meralat ucapannya, ingin bilang itu cuma lelucon, tapi lidahnya keluh. Handoko tidak menunggu jawaban Rian. Dia langsung melangkah cepat ke arah Elena dan mencengkeram lengan wanita itu dengan kasar. Cengkeramannya kuat, posesif, dan menyakitkan. Ikut aku, cantik. Suamimu sudah memberikan izin. Bisik Handoko di telinga Elena. Aroma tembakau menyengat dari napasnya. Para pengawal Handoko segera membuat barikade, memisahkan Elena dari kerumunan. Seolah-olah Elena adalah trofi yang baru saja dimenangkan dalam sebuah perjudian. Di detik itulah, sesuatu berubah drastis pada diri Elena. Postur tubuhnya yang tadinya sedikit membungkuk karena malu, sebagai istri Rian, kini tegak sempurna. Dia tidak meronta, tidak menjerit, dan tidak menangis seperti yang diharapkan Handoko. Perlahan, Elena mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke dalam mata Handoko. Itu bukan tatapan seorang istri yang ketakutan. Itu adalah tatapan dingin seorang predator yang sedang melihat mangsanya masuk ke dalam perangkap. Mata Elena yang tajam seolah menembus jiwa kotor Handoko. Elena membiarkan Handoko menariknya sedikit lebih dekat. Lalu dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar sangat jelas di telinga Handoko, dia berbisik. Operasi Cendrawasih. Kode merah, 91 Alpha. Rekening Cayman Island milikmu sudah kami bekukan 5 menit yang lalu, Handoko. Kalimat itu seperti mantra sihir yang mematikan. Seringai di wajah Handoko lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi horor murni. Warna darah seolah terkuras habis dari wajahnya, membuatnya pucat pasi seperti mayat. Matanya terbelalak lebar, menatap Elena dengan ketakutan yang amat sangat. Dia tahu kode itu. Dia tahu nama operasi itu. Itu adalah hal yang paling dia takuti selama ini. Dia menyadari bahwa wanita yang dia pegang lengannya ini bukanlah istri pajangan yang lemah. Dia sedang memegang maut. Tangan Handoko yang mencengkeram lengan Elena mulai gemetar hebat. Dia ingin melepaskan Elena dan lari, tapi kakinya terasa seperti dipaku ke lantai. Elena tersenyum miring, senyum yang mengerikan namun menawan. Kenapa pucat, bos? Bukannya kita sudah deal? Tanya Elena dengan nada mengejek yang halus, namun penuh ancaman. Di seberang ruangan, Rian yang masih berdiri di atas meja melihat perubahan wajah bosnya, namun dia salah mengartikan situasi. Dia pikir bosnya marah besar. Rian turun dari meja dengan panik, hampir terjatuh, dan berusaha menerobos kerumunan untuk menyelamatkan situasi yang dia pikir hanya sekadar kesalahpahaman sosial, tanpa tahu bahwa dia baru saja memicu operasi intelijen tingkat tinggi. Handoko merasa kakinya seperti berubah menjadi jeli. Bisikan Elena yang menyebutkan kode rahasia dan status rekening luar negerinya yang membeku menghantam saraf pusatnya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai merembes keluar dari pori-pori dahinya yang lebar,
kontras dengan udara ballroom yang sejuk. Dia menatap wanita di hadapannya ini dengan pandangan baru. Gaun merah marun itu bukan lagi pembungkus tubuh yang menggairahkan, melainkan seperti warna sirine bahaya yang berkedip di depan matanya. Dia tahu persis apa arti kode itu. Intelijen negara sudah masuk ke dalam lingkarannya, dan dia terlambat menyadarinya. Namun, Handoko adalah pemain lama. Dia tahu bahwa di ruangan ini, di tengah ratusan anak buah dan kolega bisnisnya, dia tidak boleh terlihat lemah. Jika dia mundur sekarang atau berteriak minta tolong, wibawanya akan hancur, dan kecurigaan akan menyebar. Dia harus memainkan peran ini sampai dia berada di tempat yang aman dan terkendali. Dia harus membawa wanita ini ke tempat di mana dia memegang kendali penuh, di mana tidak ada saksi mata, dan di mana dia bisa menghabisi ancaman ini dengan tangannya sendiri. Bagus, kata Handoko dengan suara yang dia paksakan agar terdengar berat dan berwibawa, meski ada getaran halus yang tak bisa dia sembunyikan sepenuhnya. Dia mempererat cengkeramannya di lengan Elena. Kali ini bukan karena nafsu, tapi karena takut wanita itu akan lari sebelum dia bisa mengamankannya. Ayo kita selesaikan urusan kita di tempat yang lebih privat. Sayang, VIP room sudah menunggu. Elena tersenyum. Sebuah senyuman yang membuat jantung Handoko berdebar kencang karena takut. Tentu, bos. Aku sudah tidak sabar melihat koleksi di ruangan pribadimu. Jawab Elena dengan nada ganda. Bagi orang lain yang mendengar, itu terdengar seperti godaan nakal. Tapi bagi Handoko, itu adalah ancaman bahwa Elena tahu tentang server data dan brankas rahasia yang dia sembunyikan di sana. Mereka mulai berjalan membelah kerumunan. Para tamu, yang tidak tahu apa-apa tentang drama spionase yang sedang terjadi, bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Mereka pikir Handoko benar-benar memenangkan istri karyawannya malam itu. Musik kembali berdentum keras, menenggelamkan ketegangan yang terjadi di antara Handoko dan Elena. 4 pengawal pribadi Handoko membentuk formasi kotak di sekeliling mereka, menghalau siapa saja yang mencoba mendekat. Sementara itu, Rian masih berdiri terpaku di dekat meja prasmanan yang berantakan. Otaknya yang lamban karena alkohol berjuang keras memproses apa yang sedang terjadi. Dia melihat punggung istrinya yang digiring menjauh oleh Handoko dan para pengawal berwajah garang itu. Tiba-tiba, gelombang kepanikan menyerbunya. Ini bukan lagi lelucon. Istrinya benar-benar dibawa pergi. Dia melihat Elena menoleh sekilas ke belakang. Rian berharap melihat wajah takut atau memohon pertolongan. Tapi wajah Elena datar, tenang, dan tidak terbaca. Justru ketenangan itulah yang membuat Rian semakin histeris. Dia berpikir istrinya mungkin pasrah karena kecewa padanya. "Elena, tunggu!" teriak Rian. Suaranya pecah. Dia berlari sempoyongan, menabrak seorang pelayan yang membawa nampan berisi gelas kosong. Gelas-gelas itu jatuh berantakan, menciptakan keributan kecil. Rian tidak peduli. Dia terus berlari mengejar rombongan Handoko yang menuju pintu keluar ganda yang dilapisi kulit tebal di ujung ballroom. "Minggir! Itu istri gue!" Rian mencoba menerobos barisan pengawal paling belakang. Namun, salah satu pengawal yang memiliki leher seukuran batang pohon beringin berbalik badan. Tanpa banyak bicara, pengawal itu meletakkan telapak tangannya yang besar di dada Rian dan mendorongnya dengan santai. Dorongan itu terasa seperti ditabrak truk kecil. Rian terpelanting ke belakang, kakinya terbelit karpet tebal, dan dia jatuh telentang dengan keras. Punggungnya menghantam lantai marmer, membuat napasnya sesak sesaat. Dunia di sekelilingnya berputar. Dia mendengar tawa dari beberapa rekan kerjanya. "Udah, Yan. Ikhlasin aja, kan lu sendiri yang nawarin tadi." Seru seseorang dari kerumunan, diikuti tawa mengejek yang lain. Kata-kata itu menusuk hati Rian lebih tajam daripada pisau. Dia berusaha bangun, merangkak dengan sisa tenaganya. Tapi pintu ganda berlapis kulit itu sudah tertutup rapat di depan matanya. Pintu itu memisahkan dunia pesta yang bising dengan koridor sunyi menuju VIP room, sekaligus memisahkan Rian dari wanita yang paling dia cintai. Dia terlambat. Dia baru saja menyerahkan istrinya ke kandang singa, dan pintu kandang itu kini telah terkunci. Di balik pintu itu, suasana berubah drastis.
Koridor menuju VIP room hening dan dingin, dilapisi karpet merah tebal yang meredam suara langkah kaki. Handoko berjalan cepat, hampir menyeret Elena. Napasnya mulai memburu, bukan karena gairah, tapi karena panik. Kalian tunggu di luar pintu utama. Jangan biarkan siapapun masuk, termasuk polisi atau siapapun yang mengaku aparat. Perintah Handoko pada 3 pengawalnya. Dia menunjuk satu pengawal kepercayaannya, yang bernama Bimo, seorang mantan tentara bayaran dengan bekas luka di pipi. Bimo, kamu ikut masuk ke dalam. Siapkan alat bersih-bersih. Kita punya masalah tikus di sini. Elena mendengar perintah itu dengan jelas. Alat bersih-bersih adalah kode dunia bawah tanah untuk senjata dengan peredam suara. Mereka berniat membunuhnya di dalam sana. Namun, Elena tidak menunjukkan rasa takut. Jantungnya berdetak stabil. Matanya dengan cepat memindai koridor itu. Ada 2 kamera CCTV di sudut plafon, tapi dia tahu timnya di luar sudah meretas sistem keamanan hotel dan mengganti tayangan live dengan rekaman kosong, looping. Bantuan taktis masih 5 menit lagi. Dia sendirian sekarang, dan dia harus bertahan hidup sekaligus mendapatkan data itu. Handoko menempelkan kartu akses ke pintu VIP room yang terbuat dari kayu jati ukir yang berat. Lampu indikator berubah hijau. Pintu terbuka otomatis. Ruangan di dalamnya sangat mewah, dilengkapi bar pribadi, sofa kulit Italia, dan sebuah lukisan abstrak raksasa yang Elena tahu berfungsi sebagai penutup brankas dinding. Masuk, bentak Handoko, mendorong Elena masuk hingga wanita itu sedikit terhuyung ke tengah ruangan. Bimo masuk terakhir dan mengunci pintu dari dalam, lalu berdiri bersedekap di depan pintu, memblokir satu-satunya jalan keluar yang terlihat. Handoko berjalan mondar-mandir. Tangannya gemetar saat menuangkan whisky ke dalam gelas, lalu meminumnya sekali teguk. Dia berbalik menatap Elena dengan mata merah menyala. Siapa yang mengirimmu? KPK? Atau saingan bisnisku? Berapa mereka bayar kamu? Teriak Handoko. Suaranya menggema di ruangan kedap suara itu. Elena merapikan gaunnya dengan santai, lalu duduk di salah satu sofa kulit seolah dia adalah tamu kehormatan, bukan tawanan. Sikapnya yang tenang membuat Handoko semakin gila. Pertanyaan yang salah, Handoko. Pertanyaan yang benar adalah, apakah kamu mau kooperatif dan mendapat keringanan hukuman, atau kamu mau mempersulit keadaan dan membusuk di penjara seumur hidup? Handoko tertawa histeris. Penjara? Kamu pikir kamu bisa menangkapku di sini? Ini wilayahku. Tidak ada yang tahu kamu siapa. Suamimu yang bodoh itu sudah menyerahkanmu padaku di depan ratusan saksi. Kalau kamu mati di sini karena kecelakaan seksual yang ekstrim, tidak ada yang akan curiga. Polisi bisa kubeli. Handoko memberi isyarat pada Bimo. Pengawal itu mengangguk, lalu perlahan mengeluarkan sebuah pistol hitam dengan peredam suara yang panjang dari balik jasnya. Bunyi klik saat dia mengokang senjata terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Aku butuh akses retinamu untuk membuka brankas di balik lukisan itu. Handoko. Itu saja, kata Elena datar, mengabaikan moncong pistol yang kini terarah padanya. Dia tahu dia sedang bermain api. Dia harus memancing Handoko mendekat. Dia tidak bisa melawan Bimo dari jarak jauh dengan tangan kosong. Kamu mau mataku? Desis Handoko. Ambil saja dari mayatmu nanti. Rian masih duduk di lantai marmer yang dingin di depan pintu ballroom. Pesta di dalam sana masih berlangsung meriah. Tapi bagi Rian, dunia seolah runtuh. Rasa mabuk yang tadi menguasainya kini telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa mual yang hebat akibat kombinasi alkohol dan rasa bersalah yang mencekik lehernya. Bayangan wajah Elena saat dibawa pergi terus berputar di kepalanya seperti film horor yang rusak. Dia, Rian, suami yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi orang yang menyerahkan istrinya kepada monster itu. Apa yang udah gue lakuin? Bisiknya lirih, menjambak rambutnya sendiri dengan frustrasi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi dia menahannya. Menangis tidak akan menyelamatkan Elena. Rian meraba saku celananya dengan tangan gemetar dan mengeluarkan ponselnya. Dia harus menelepon polisi. Dia harus melaporkan penculikan.
Dengan jari yang kaku, dia menekan nomor darurat 110. Namun, tidak ada nada sambung. Layar ponselnya menunjukkan tanda silang pada sinyal bar. Tidak ada layanan. Sialan! Kenapa nggak ada sinyal? Umpat Rian panik. Dia mencoba menggeser posisinya, mengangkat ponsel tinggi-tinggi, bahkan berjalan mendekati jendela koridor, tapi hasilnya nihil. Layar ponselnya tetap mati rasa. Rian tidak tahu bahwa tim intelijen Elena telah memasang alat pengacak sinyal, signal jammer, di radius 500 meter dari ballroom untuk mencegah Handoko berkomunikasi dengan pilot jet pribadinya atau mentransfer uang sebelum disergap. Ironisnya, alat itu kini menghalangi satu-satunya harapan Rian untuk memanggil bantuan. Rian merasa terjebak dalam mimpi buruk. Dia berjalan mondar-mandir di koridor luar yang memisahkan ballroom dengan area privat. Koridor itu panjang dan sunyi, dihiasi dengan patung-patung dan vas bunga mahal. Di ujung koridor, dia melihat dua orang pengawal Handoko berdiri menjaga pintu akses menuju area VIP. Mereka berdiri tegak seperti patung, dengan tangan terlipat di depan dada. Rian bersembunyi di balik pilar besar, mengintip. Dia melihat salah satu pengawal sedang berbicara melalui radio talkie di kerahnya. Rian menajamkan pendengarannya. Meski jaraknya cukup jauh, koridor yang sunyi membuat suara bergema. Bos minta, bersih-bersih, di dalam. Pastikan karpet tidak kotor. Siapkan mobil di pintu belakang dalam 10 menit. Ujar pengawal itu. Darah Rian tersirap. Bersih-bersih? Jangan kotor? Otak Rian, yang biasanya lamban dan naif, tiba-tiba bekerja sangat cepat menghubungkan titik-titik itu. Mereka tidak sedang membicarakan pesta seks. Mereka membicarakan pembunuhan. Handoko akan membunuh Elena. Rasa takut yang luar biasa mencengkeram Rian, membuatnya ingin muntah. Tapi di saat yang sama, sebuah kemarahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya mulai tumbuh di dadanya. Kemarahan pada dirinya sendiri, kemarahan pada Handoko, dan kemarahan pada ketidakberdayanya. Dia memikirkan Elena, istrinya yang selalu sabar mendengarkan keluh kesahnya sepulang kerja. Istrinya yang selalu menyiapkan sarapan. Istrinya yang dia jual demi sebuah lelucon mabuk. Gue nggak bakal biarin dia mati. Geram Rian. Napasnya memburu. Dia bukan jagoan. Dia tidak bisa berkelahi. Waktu SMA saja dia selalu lari kalau ada tawuran. Tapi malam ini, lari bukan pilihan. Rian melihat sekeliling, mencari apa saja yang bisa dijadikan senjata. Matanya tertumbuk pada sebuah etalase kaca di dinding koridor. Di dalamnya terpajang sebuah tongkat golf berlapis emas. Sebuah hadiah kenang-kenangan dari turnamen golf perusahaan tahun lalu yang dimenangkan oleh Handoko. Di bawahnya tertulis, Iron 7, The Champion's Stick. Tanpa berpikir panjang, Rian melepas sepatu pantofel kanannya. Dia memegang sepatu itu erat-erat, lalu dengan sekuat tenaga memukulkan tumit sepatu yang keras ke kaca etalase. Prang! Suara kaca pecah menggema di koridor. Kedua pengawal di ujung lorong menoleh kaget. Mereka melihat seorang pria dengan kemeja berantakan, satu kaki bertelanjang kaos kaki, sedang merogoh ke dalam pecahan kaca. Tangan Rian tergores serpihan kaca, darah segar menetes, tapi dia tidak merasakannya. Adrenalin telah mengambil alih sistem sarafnya. Rian menggenggam gagang tongkat golf itu. Terasa berat, dingin, dan solid. Dia menariknya keluar, mengayunkannya sekali ke udara untuk merasakan bobotnya. Rasanya pas. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriak salah satu pengawal sambil berlari mendekat. Tangannya merogoh ke balik jas. Jelas hendak mengambil senjata. Rian tidak menjawab. Dia memakai kembali sepatunya dengan tergesa-gesa. Meski tidak terikat benar. Dia menatap kedua pengawal itu dengan mata nyalang. Sosok Rian yang biasanya membungkuk dan penuh senyum sopan kini lenyap. Yang berdiri di sana adalah seorang suami yang putus asa, yang siap menghancurkan apa saja yang menghalangi jalannya menuju istrinya. Minggir, geram Rian rendah. Suaranya bergetar bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap. Pengawal itu tertawa meremehkan. Kau mau main golf di sini, badut?
Letakkan tongkat itu atau kupatahkan lehermu. Rian tidak meletakkan tongkat itu. Sebaliknya, dia mempererat genggamannya hingga buku-buku jarinya memutih. Dia ingat semua film aksi yang pernah ditontonnya bersama Elena di malam minggu. Dia tidak punya teknik, tidak punya sabuk hitam, tapi dia punya satu hal yang tidak dimiliki para pengawal bayaran itu. Alasan untuk mati demi seseorang. Gue bilang minggir, teriak Rian sambil berlari menerjang ke arah mereka. Dia mengangkat tongkat golf itu tinggi-tinggi seperti orang purba memegang gada. Ini adalah tindakan bunuh diri. Tindakan paling bodoh yang pernah dia lakukan seumur hidupnya setelah teriakan di pesta tadi. Tapi Rian tidak peduli. Dia hanya punya satu tujuan, pintu kayu jati di ujung lorong itu. Para pengawal itu terkejut dengan kenekatan Rian. Mereka tidak menyangka karyawan kroco ini punya nyali untuk menyerang. Keterkejutan itu memberi Rian keunggulan sepersekian detik. Rian mengayunkan tongkat golf itu membabi buta, bukan dengan teknik, tapi dengan kepanikan murni. Ayunannya meleset dari kepala pengawal pertama, tapi menghantam bahunya dengan suara buk yang keras dan menyakitkan. Pengawal itu mengerang dan mundur selangkah. Rian tidak berhenti. Dia terus merangsek maju, mengayunkan tongkat itu ke kiri dan ke kanan seperti orang gila, membuat kedua pengawal profesional itu kewalahan menghadapi serangan yang tidak terpola dan penuh nafsu membunuh itu. "Elena, aku datang!" teriak Rian. Suaranya menggema sampai ke langit-langit, berharap istrinya di dalam sana bisa mendengarnya dan tahu bahwa dia tidak ditinggalkan sendirian. Rian tahu dia mungkin akan babak belur sebentar lagi, tapi dia bersumpah akan mendobrak pintu itu, meski harus menggunakan kepalanya sendiri sebagai pendobrak. Ruangan VIP itu kedap suara, terisolasi dari dunia luar oleh dinding berlapis busa peredam dan panel kayu jati yang tebal. Di dalam kotak mewah ini, waktu seolah berjalan dengan aturan yang berbeda. Handoko berdiri dengan napas tertahan, matanya menatap nanar ke arah Elena yang masih duduk tenang di sofa kulit. Di sudut ruangan, Bimo, pengawal pribadi Handoko yang memiliki reputasi sebagai algojo berdarah dingin, telah mengokang pistolnya. Moncong hitam senjata itu mengarah tepat ke kening Elena, sebuah ancaman kematian yang nyata dan berjarak hanya beberapa meter. Namun, alih-alih gemetar atau memohon ampun layaknya wanita sipil biasa, Elena justru menyilangkan kakinya dengan anggun. Mata Elena tidak tertuju pada pistol itu, melainkan pada jemari Bimo. Dia sedang menghitung. Dia memperhatikan ketegangan otot di lengan Bimo, pergeseran berat badannya, dan ritme napasnya. Dalam benak Elena, sebuah simulasi pertarungan sedang berputar cepat. Dia tahu jenis pistol itu, Sig Sauer P226 dengan peredam custom. Kapasitas 15 peluru. Bimo memegangnya dengan gaya amatir yang terlalu percaya diri. Siku sedikit terlalu menekuk, kuda-kuda terlalu lebar. Celah itu kecil, tapi bagi seorang agen sekelas Elena, celah kecil lubang jarum pun sudah cukup untuk memasukkan seekor gajah. "Sayang sekali," gumam Elena pelan. Suaranya memecah keheningan yang mencekam. Dia menatap Handoko. "Kamu punya kesempatan untuk menjadi saksi kunci, Handoko. Tapi kamu memilih jalan yang sulit. Apa kamu benar-benar berpikir satu orang gorila dengan mainan besi ini bisa menghentikanku?" Handoko mendengus, berusaha menutupi ketakutannya dengan arogansi. "Bunuh dia, Bimo. Jangan di wajahnya. Nanti susah dikenali. Tembak jantungnya." Perintah itu adalah pemicunya. Bimo menegang. Jarinya mulai menekan pelatuk. Namun, sebelum sinyal dari otak Bimo sampai ke jari telunjuknya, Elena sudah bergerak. Gerakannya bukan seperti manusia yang bangkit dari duduk, melainkan seperti pegas yang dilepaskan. Dalam sepersekian detik, Elena melempar gelas kristal berat yang ada di meja ke arah wajah Bimo. Gelas itu melesat laksana peluru, menghantam hidung Bimo dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Darah muncrat. Bimo meraung kaget. Refleks tangannya menutupi wajah, membuat arah pistolnya melenceng ke atas. Momen itulah yang ditunggu Elena. Dia menerjang maju, tubuhnya meluncur rendah di atas karpet. Kakinya menyapu pergelangan kaki Bimo dengan tendangan sapuan yang presisi. Tubuh besar pengawal itu ambruk ke lantai dengan debuman keras.
Belum sempat Bimo menyadari apa yang terjadi, Elena sudah berada di atasnya. Lututnya menekan leher Bimo, mengunci aliran udara. Tangan Elena menyambar pergelangan tangan Bimo, memuntir sendinya ke arah yang tidak wajar hingga pistol itu terlepas dari genggaman. "Arg!" teriak Bimo kesakitan. Elena tidak memberi ampun. Dengan satu hentakan siku yang efisien ke pelipis, dia membuat tubuh raksasa itu lemas seketika. Bimo pingsan, tak sadarkan diri. Seluruh rangkaian kejadian itu berlangsung kurang dari 5 detik. Elena bangkit berdiri, merapikan sedikit rambutnya yang terurai, lalu menendang pistol Bimo jauh ke bawah sofa. Handoko mundur teratur hingga punggungnya menabrak dinding. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi abu-abu karena teror. Dia melihat wanita cantik yang tadi dia anggap sebagai objek seksual kini berdiri di hadapannya seperti malaikat pencabut nyawa. Tidak ada lagi senyum manis. Yang ada hanya tatapan dingin yang membekukan darah. "Jangan mendekat. Aku akan teriak," ancam Handoko konyol. Lupa bahwa dia sendirilah yang memerintahkan ruangan itu dikunci dan kedap suara. "Teriak saja. Tidak ada yang bisa mendengarmu, bos. Kamu sendiri yang memastikan itu," jawab Elena dingin. Dia melangkah mendekat. Setiap langkahnya mengeluarkan aura dominasi yang menekan mental Handoko. Handoko mencoba lari menuju meja kerjanya, mungkin untuk mengambil senjata cadangan atau menekan tombol panik, tetapi Elena lebih cepat. Dia mencengkeram kerah jas mahal Handoko, menariknya dengan kekuatan yang mengejutkan, lalu membanting tubuh pria itu ke dinding tepat di samping lukisan abstrak besar. "Buka matamu," perintah Elena. "Apa?" Handoko meronta, berusaha melepaskan diri. Elena tidak menjawab dengan kata-kata. Dia merobek lukisan kanvas itu dengan satu tarikan kasar, memperlihatkan sebuah brankas logam canggih yang tertanam di dinding. Di tengah brankas itu terdapat panel pemindai retina. Elena menekan wajah Handoko ke panel tersebut. Handoko memejamkan matanya rapat-rapat. Tahu bahwa jika brankas itu terbuka, tamatlah riwayatnya. "Buka matamu, Handoko, atau aku yang akan membukanya paksa dengan pisau lipat," bisik Elena di telinga Handoko. Ancaman itu terdengar sangat serius. Gemetar, Handoko perlahan membuka kelopak matanya. Sinar laser merah memindai bola matanya. Akses diterima. Pintu brankas mendesis dan terbuka perlahan. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai, melainkan sebuah server mini dengan lampu indikator yang berkedip-kedip. Itulah jantung dari operasi pencucian uang Handoko. Bukti triliunan rupiah yang disembunyikan dalam bentuk aset kripto dan data transaksi fiktif. Elena segera mengeluarkan kabel data dari jam tangan canggihnya, menghubungkannya ke port server itu. Layar jam tangannya menyala, menampilkan persentase unduhan data. Transfer data, 5%, 10%. "Kau tidak akan lolos, wanita jalang," geram Handoko yang kini terduduk lemas di lantai, menyadari akhir kekuasaannya sudah dekat. "Anak buahku di luar ada puluhan. Kau pikir bisa keluar dari sini hidup-hidup?" Elena tetap fokus pada jam tangannya, mengabaikan sumpah serapah Handoko. Namun, telinganya yang terlatih menangkap suara-suara aneh dari balik pintu VIP. Suara buk, bak, buk, dan teriakan-teriakan tertahan. Sepertinya ada keributan di luar sana. Alis Elena berkerut. Tim taktisnya seharusnya belum sampai. Siapa yang membuat kekacauan di luar? "Minggir! Itu istri gue!" Suara teriakan itu sayup-sayup terdengar menembus peredam suara pintu. Mata Elena membelalak. Dia mengenali suara itu. Itu suara Rian. Suaminya yang polos, ceroboh, dan seharusnya sedang mabuk di ballroom. Jantung Elena berdetak lebih cepat bukan karena takut pada musuh, tapi karena takut Rian terluka. "Rian? Apa yang kamu lakukan? Bodoh!" desis Elena cemas. Angka di jam tangannya menunjukkan 60%. Masih butuh waktu. Sementara itu, suara di luar semakin keras. Terdengar benda berat menabrak pintu. Handoko yang mendengar keributan itu mulai mendapatkan kembali sedikit keberaniannya. Dia berpikir anak buahnya sedang datang menyelamatkan. Dia diam-diam meraba ke bawah meja di dekatnya,
Mencari pisau surat dari kuningan yang tajam. Transfer data. 85%. Tiba-tiba, gagang pintu VIP itu berguncang hebat. Seseorang mencoba mendobrak masuk. Elena bersiap dalam posisi kuda-kuda tempur. Memunggungi Handoko. Matanya tertuju ke pintu. Dia tidak tahu apakah yang akan masuk adalah kawan atau lawan. Jika itu pasukan Handoko, dia harus menghabisi mereka sebelum transfer selesai. Jika itu Rian, dia harus melindungi suaminya dari hujan peluru yang mungkin menyusul. Ayo, sedikit lagi. Gumam Elena melihat indikator unduhan. 95%. 98%. Klik. Transfer selesai. Bersamaan dengan notifikasi sukses di jam tangannya, kunci pintu VIP hancur berantakan akibat hantaman benda keras dari luar. Pintu terbuka lebar dengan paksa. Engselnya hampir lepas. Asap debu kayu mengepul. Elena mencabut kabel datanya dan berbalik siap menyerang. Pintu kayu jati yang kokoh itu akhirnya menyerah. Dengan satu tendangan terakhir, atau lebih tepatnya, hantaman bahu yang nekat, Rian berhasil mendobrak pintu VIP room. Dia terhuyung masuk ke dalam ruangan, kehilangan keseimbangan karena momentumnya sendiri, lalu tersandung karpet tebal dan jatuh telungkup dengan posisi yang sangat tidak heroik. Tongkat golf Iron 7 yang menjadi senjata andalannya terlepas dari genggaman dan menggelinding menjauh di lantai marmer. Rian mengerang kesakitan, bahunya terasa remuk. Namun, adrenalin memaksanya untuk segera mengangkat kepala. Dia berteriak lantang, meski suaranya sedikit redam oleh posisi wajahnya yang mencium lantai. Jangan sentuh istriku. Lepaskan dia, Handoko brengsek. Rian mencoba bangkit dengan susah payah. Matanya mencari sosok Elena. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya bingung sejenak. Dia mengharapkan melihat Elena menangis di pojok ruangan dengan baju terkoyak, sementara Handoko berdiri jumawa. Namun, realitas yang ada di depan matanya justru terbalik 180 derajat. Dia melihat Handoko terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat dan berkeringat. Tampak seperti orang yang baru melihat hantu. Di sudut lain, ada seorang pria berbadan raksasa, Bimo, yang pingsan dengan posisi tubuh menekuk aneh. Dan di tengah ruangan, berdiri Elena, istrinya. Tapi, Elena ini tampak berbeda. Dia berdiri tegak dengan kaki terbuka lebar dalam posisi siaga, tatapannya tajam, dan tidak ada setetes pun air mata di wajahnya. Rian? Panggil Elena. Nadanya campuran antara lega dan marah. Ngapain kamu di sini? Belum sempat Rian menjawab, 3 orang pengawal bertubuh kekar. Sisa dari mereka yang berhasil Rian lewati dengan keberuntungan dan ayunan tongkat golf membabi buta, menyerbu masuk ke dalam ruangan di belakang Rian. Mereka tampak marah, memar-memar, dan salah satunya memegang hidung yang berdarah. Kali ini, mereka tidak lagi meremehkan Rian. Mereka mengeluarkan senjata api. Angkat tangan. Jangan bergerak atau kami tembak. Bentak salah satu pengawal, mengarahkan pistolnya ke punggung Rian yang baru setengah berdiri. Rian membeku. Dia melihat moncong pistol itu. Nyalinya yang tadi membara karena mabuk dan amarah kini menciut menghadapi ancaman kematian yang nyata. Dia menoleh ke arah Elena dengan tatapan putus asa. Saya lari. Bisiknya gemetar. Elena melihat situasi itu dengan kalkulasi dingin. 3 musuh bersenjata. Rian berada di garis tembak. Handoko mulai merangkak menjauh mencari perlindungan. Penyamaran sudah tidak ada gunanya lagi. Dia tidak bisa berpura-pura menjadi istri yang lemah lembut. Jika dia diam, Rian akan mati dalam hitungan detik. Elena menghela napas panjang. Maaf ya, Mas. Kamu mungkin bakal kaget. Gumamnya pelan. Tangan Elena bergerak cepat ke sisi pinggang gaun malamnya. Dengan satu sentakan kuat, terdengar suara kain robek yang nyaring. Krek! Gaun merah marun yang indah itu ternyata didesain khusus sebagai tearaway dress. Kain bagian bawah terlepas, memperlihatkan bahwa di balik gaun anggun itu, Elena mengenakan celana taktis ketat berwarna hitam yang dilengkapi dengan holster, sarung senjata, di paha kanannya. Mata Rian melotot, hampir keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh. Dia melihat istrinya, yang biasanya memakai daster batik saat memasak sayur asem,
kini berdiri dengan setelan tempur ala film aksi. Sebelum para pengawal sempat memproses perubahan kostum itu, Elena sudah mencabut pistol Glock 19 dari pahanya. Dor! Dor! Dua tembakan presisi meletus. Bukan ke arah kepala, melainkan ke arah tangan dua pengawal yang memegang senjata. Pistol mereka terlempar akibat hantaman peluru, dan mereka berteriak kesakitan memegangi tangan yang bersimbah darah. Pengawal ketiga, yang berdiri paling dekat dengan Rian, panik dan mencoba memukul kepala Rian dengan gagang pistolnya. Tunduk, Rian! Teriak Elena. Rian, yang otaknya sudah korsleting melihat istrinya menembak orang, secara refleks menjatuhkan dirinya kembali ke lantai, menutupi kepalanya dengan tangan seperti posisi perlindungan gempa bumi. Elena berlari. Bukan lari biasa, dia melompat ke atas meja kopi marmer, lalu menerjang ke arah pengawal ketiga. Tubuhnya melayang di udara, kakinya melakukan tendangan flying knee yang telak menghantam dagu pengawal itu. Brak! Pengawal itu terpelanting ke belakang, menabrak lemari kaca hingga hancur berantakan, lalu jatuh tak sadarkan diri. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu, hanya diisi oleh suara napas Elena yang teratur dan erangan kesakitan para pengawal yang tangannya tertembak. Elena mendarat dengan mulus, pistolnya masih terarah waspada ke pintu, memastikan tidak ada lagi ancaman yang masuk. Perlahan, Rian mengangkat kepalanya dari karpet. Dia melihat sekeliling. 3 orang yang tadi ingin membunuhnya kini sudah lumpuh. Dan yang melakukan itu semua adalah istrinya. Istrinya yang manis. Istrinya yang takut kecoa. Elena mengamankan area, lalu berjalan menghampiri Rian. Dia berlutut di samping suaminya. Wajahnya kembali melembut, meski pistol masih tergenggam erat di tangan kanannya. Dia memeriksa wajah Rian yang lecet-lecet terkena pecahan kaca saat mendobrak tadi. "Kamu nggak apa-apa, Mas?" tanya Elena lembut. Suaranya kembali seperti Elena yang biasa Rian kenal. Seolah dia tidak baru saja melumpuhkan 3 pria bersenjata dalam 10 detik. Rian menatap Elena dengan tatapan kosong. Syok berat. Dia menunjuk ke arah celana taktis dan pistol di tangan Elena dengan jari gemetar. "Itu kamu barusan." Rian tergagap. Kosa-katanya hilang entah kemana. "Siapa kamu? Di mana istriku? Kamu aliennya?" Elena terkekeh kecil, menyeka sedikit keringat di dahinya. "Aku masih istrimu kok, Mas. Cuma, ya, ada sedikit bagian dari pekerjaanku yang belum sempat aku ceritakan. Aku agen BIN, Mas. Bagian kontraintelijen dan pemberantasan korupsi." BIN. Rian mengulang kata itu seperti orang bego. "Badan Intelijen Negara? Yang kayak di film James Bond itu?" "Kurang lebih," jawab Elena santai. "Dan Handoko itu target operasiku selama 2 tahun ini." Rian menoleh ke arah Handoko yang kini meringkuk ketakutan di pojok ruangan di bawah meja. Bos besar yang tadi begitu angkuh, kini tampak menyedihkan. Lalu Rian kembali menatap Elena. Rasa takutnya perlahan memudar, digantikan oleh rasa kagum yang aneh dan sedikit rasa minder yang baru. "Jadi," Rian menelan ludah, "selama ini kamu minta aku bukain toples selai karena manja sama suami sendiri kan gak ada salahnya." Elena mengedipkan sebelah matanya. "Lagi pula, aku gak mau kamu curiga kalau otot tanganku lebih kuat dari kamu." Rian masih melongo. Dia mencoba mencerna fakta bahwa selama ini dia tidur di samping seorang senjata mematikan. Dia ingat betapa seringnya dia merasa bangga karena bisa melindungi Elena dari gonggongan anjing tetangga. Padahal, Elena mungkin bisa mematahkan leher anjing itu dengan kelingkingnya. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar meraung-raung dari kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Tim bantuan akhirnya tiba. "Kita belum selesai, Mas," kata Elena. Kembali serius. Dia berdiri dan menarik Rian untuk bangun. "Polisi dan timku akan segera masuk. Tapi Handoko punya jalur evakuasi rahasia di balkon. Aku harus menangkapnya sebelum dia lompat ke gedung sebelah." Elena menatap Rian dalam-dalam. "Kamu diam di sini, oke? Aman di sini." Namun, Rian melihat Handoko yang diam-diam mulai bergerak menuju pintu kaca yang menuju ke balkon. Rasa heroisme Rian,
Meski barusan terbukti tidak berguna secara fisik, kembali muncul. Dia tidak mau hanya jadi penonton. Dia suami Elena, partner hidupnya. Enggak, kata Rian tegas, sambil memungut tongkat golfnya yang tergeletak. Kita tangkap dia bareng-bareng. Aku yang mulai kekacauan ini. Aku juga yang harus bantu kamu menyelesaikannya. Elena menatap suaminya. Dia melihat ketulusan dan keberanian di mata Rian. Meski kakinya masih sedikit gemetar. Elena tersenyum bangga. Oke, partner. Tapi jangan lari di depanku lagi. Ya? Nanti ketembak. Kata Elena. Siap, komandan. Sayang. Jawab Rian cengengesan. Mereka berdua berbalik menghadap pintu balkon. Handoko, yang menyadari rencananya ketahuan, langsung berlari menerobos pintu kaca menuju atap. Kejar! Seru Elena. Angin malam yang kencang langsung menyambut wajah Rian dan Elena begitu mereka menerobos pintu kaca menuju balkon rooftop hotel. Di ketinggian lantai 40 ini, pemandangan kota Jakarta tampak seperti hamparan permata yang berkelap-kelip, indah namun mematikan. Suara bising lalu lintas di bawah sana hanya terdengar sayup-sayup, kalah oleh deru angin yang menampar pakaian mereka. Di ujung balkon yang luas itu, yang disulap menjadi area lounge terbuka dengan sofa-sofa rotan dan meja bar, Handoko terlihat sedang berlari kencang menuju sebuah tangga darurat besi yang mengarah ke helipad di atap gedung sebelah. Handoko tidak sendirian. Di dekat tangga itu, berdiri satu benteng terakhir yang harus mereka lewati. Seorang pengawal dengan postur tubuh yang bahkan lebih besar dari Bimo, mengenakan setelan jas abu-abu yang tampak sesak menahan otot-ototnya. Pria itu berdiri diam dengan tangan menyilang. Wajahnya tanpa ekspresi seperti patung batu, menghalangi akses satu-satunya untuk mengejar Handoko. Sial, umpat Elena pelan. Dia mengecek pistolnya. Kosong. Pelurunya habis saat baku tembak di dalam ruangan tadi. Dia melempar pistol kosong itu ke sofa terdekat dengan kesal, lalu segera memasang kuda-kuda bertarung dengan tangan kosong. Mas, kamu cari tempat sembunyi. Orang ini jatahku. Perintah Elena tanpa menoleh. Matanya terkunci pada si raksasa di depan. Tapi, Rian ingin memprotes. Menggenggam erat tongkat golf iron 7-nya yang kini terasa licin oleh keringat. Sekarang, Rian, ini bukan tawuran anak SMA. Bentak Elena tegas. Rian menurut. Nyalinya menciut melihat ukuran lawan istrinya. Dia berlari kecil bersembunyi di balik meja bar yang terbuat dari marmer kokoh. Mengintip dengan jantung berdegup kencang. Dari balik persembunyiannya, Rian melihat Elena maju dengan percaya diri. Istrinya itu terlihat kecil di hadapan pengawal raksasa itu, namun aura membunuhnya jauh lebih besar. Tanpa basa-basi, pengawal itu menerjang maju seperti banteng yang mengamuk. Dia melayangkan tinju seukuran buah kelapa ke arah wajah Elena. Rian menahan napas, hampir berteriak peringatan. Tapi Elena sudah bergerak. Dia merunduk dengan kecepatan kilat, membiarkan tinju itu membelah udara kosong di atas kepalanya, lalu membalas dengan serangkaian pukulan cepat ke rusuk lawan. Buk, buk, buk. Suara hantaman itu terdengar menyakitkan. Namun, pengawal itu sepertinya terbuat dari beton. Dia hanya mendengus sedikit, lalu mengayunkan lengannya yang panjang untuk menyapu Elena. Elena melompat mundur. Tapi ujung jas pengawal itu masih sempat menyerempet bahunya, membuatnya terhuyung sedikit. Perbedaan kelas berat badan sangat nyata di sini. Teknik Elena sempurna, tapi satu pukulan telak dari raksasa itu bisa membuat tulangnya remuk. Pertarungan berlanjut sengit. Elena menggunakan kelincahannya, melompat ke atas sofa, menendang lutut, menyikut leher, dan menghindari tangkapan mematikan lawan. Namun, stamina Elena mulai terkuras. Dia sudah bertarung sejak tadi di dalam ruangan VIP, dan kini dia harus menghadapi monster ini. Napasnya mulai memburu. Di sudut mata, Elena melihat Handoko sudah mulai memanjat anak tangga pertama menuju helipad. Jika Handoko sampai ke sana dan ada helikopter yang menjemput, misinya gagal. Dia akan kehilangan triliunan uang rakyat. Elena menjadi tidak sabar. Dia mencoba melakukan tendangan memutar yang berisiko tinggi. Namun, pengawal itu sudah memprediksinya. Dia menangkap kaki Elena di udara,
Lalu dengan satu sentakan kasar, dia melempar tubuh Elena ke arah tumpukan kursi rotan. "Bra! Elena!" Rian berteriak histeris. Dia melihat istrinya mengerang kesakitan di antara reruntuhan kursi. Pengawal itu menyeringai, berjalan perlahan mendekati Elena yang mencoba bangkit, siap memberikan pukulan terakhir yang mematikan. Elena meraba pinggangnya, mencari pisau lipat cadangan, tapi sialnya pisau itu terjatuh saat dia terlempar tadi. Dia terpojok. Rian tidak bisa diam lagi. Dia melihat istrinya dalam bahaya maut. Rasa takutnya memang masih ada, tapi rasa cintanya jauh lebih besar. Dia melihat sekeliling meja bar tempatnya bersembunyi. Ada banyak botol minuman keras mahal yang berjajar di sana. Otaknya berputar cepat mengingat instruksi Elena di masa lalu saat mereka menonton film aksi. Kalau kamu nggak bisa menang adu jotos, pakai lingkungan sekitarmu. Rian berdiri dari persembunyiannya. "Weh! Gajah bengkak!" teriak Rian lantang. Suaranya bergetar tapi penuh emosi. Pengawal raksasa itu berhenti dan menoleh, menatap Rian dengan tatapan meremehkan, seolah Rian hanyalah seekor lalat pengganggu. Elena, yang masih setengah terbaring, melihat posisi Rian. Dia melihat apa yang ada di dekat tangan suaminya. Ada sebuah botol champagne Magnum, botol ukuran besar, yang tertanam di dalam ember es perak. Sebuah ide gila melintas di benaknya. "Rian, lempar botol sampahnya itu. Sekarang!" teriak Elena, memberi komando. Rian tidak berpikir dua kali. Dia menyambar botol sampahnya besar yang berat dan dingin itu. Dengan sisa tenaga dan koordinasi tangan mata hasil latihan golf mingguannya, yang sebenarnya tidak terlalu bagus, Rian mengayunkan botol itu dan melemparkannya sekuat tenaga ke arah kepala si pengawal. Botol itu melayang di udara, berputar-putar memantulkan cahaya lampu kota. Pengawal itu mencoba menepis, tapi dia terlambat menyadari berat dan kecepatan benda itu. Prang! Botol sampahnya menghantam tepat di kening pengawal itu, pecah berantakan. Cairan buih sampahnya dan pecahan kaca menyembur kemana-mana, membutakan mata si raksasa sesaat. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Pengawal itu meraung, mundur terhuyung-huyung sambil menutupi wajahnya yang perih terkena alkohol dan kaca. Itu adalah celah yang Elena butuhkan. Dia bangkit dengan sisa tenaganya, berlari, dan melompat ke punggung pengawal yang sedang buta sesaat itu. Dengan gerakan rear naked choke yang terkunci sempurna, Elena melingkarkan lengannya di leher tebal lawan, menekan arteri karotisnya sekuat tenaga. "Tidur sana!" desis Elena di telinga raksasa itu. Pengawal itu meronta hebat, mencoba membanting Elena, tapi kuncian itu terlalu kuat. Perlahan tapi pasti, oksigen ke otaknya terhenti. Tubuh besarnya melemas, lalu ambruk ke lantai balkon dengan suara gedebuk yang berat, membawa serta Elena yang masih menempel di punggungnya. Elena segera berguling menjauh, memastikan lawannya benar-benar pingsan. Dia menatap Rian sambil mengacungkan jempol, napasnya tersengal. "Lemparan bagus. Sayang. Hole in one." Rian tersenyum lebar, merasa bangga luar biasa. Aku berhasil." "Belum selesai. Handoko." Elena menunjuk ke arah tangga. Handoko sudah hampir sampai di puncak tangga. Dia melihat pengawal terakhirnya tumbang dan wajahnya semakin panik. Dia mempercepat langkahnya. Elena dan Rian berlari mengejar. Rian memungut kembali tongkat golfnya, merasa lebih percaya diri sekarang. Mereka menaiki tangga besi itu dengan cepat. Di puncak atap, angin bertiup lebih kencang. Tidak ada helikopter di sana. Ternyata Handoko berbohong atau jemputannya terlambat. Handoko terpojok di ujung atap. Di depannya hanya ada jurang kematian setinggi 40 lantai. Dia berbalik. Wajahnya putus asa. "Jangan mendekat, atau aku lompat," ancam Handoko. Kakinya gemetar di bibir gedung. Elena berjalan mendekat dengan tenang, menurunkan nada bicaranya. "Jangan bodoh, Handoko. Kalau kamu lompat, kamu mati, dan hartamu tetap disita negara. Kalau kamu menyerah, kamu masih bisa hidup enak di penjara VIP dengan sisa uangmu yang disembunyikan di Panama. Pikirkan baik-baik." Itu adalah taktik negosiasi.
Elena tahu tidak ada uang di Panama. Dia hanya memberi harapan palsu agar Handoko menjauh dari tepi gedung. Namun, Handoko yang sudah gila karena ketakutan justru mengambil langkah drastis. Dia melihat Rian yang berdiri di samping Elena dengan napas ngos-ngosan. "Ini semua gara-gara suamimu yang bermulut besar itu," teriak Handoko. Lalu tiba-tiba dia berlari menerjang ke arah Rian, berniat mendorong Rian jatuh bersamanya. "Rian, awas!" Rian kaget melihat bosnya yang gempal itu berlari ke arahnya. Refleks pertahanan dirinya bekerja. Bukannya menghindar, Rian justru memukulkan tongkat golfnya ke arah kaki Handoko yang sedang berlari. Krak! Tongkat besi itu menghantam tulang kering Handoko. Handoko menjerit, keseimbangannya hilang, dan dia jatuh tersungkur tepat di kaki Rian. Sebelum Handoko sempat bangun, Rian yang masih dikuasai adrenalin, langsung menjatuhkan dirinya menindih punggung Handoko. Rian duduk di atas punggung bosnya itu seperti sedang menaiki kuda, lalu menarik kedua tangan Handoko ke belakang punggung dengan paksa. "Lepaskan aku, Rian. Aku pecat kamu. Aku pecat kamu 100 kali," teriak Handoko. Wajahnya mencium lantai beton yang kasar. Rian menekan wajah bosnya lebih keras ke lantai. Napas Rian memburu, tapi ada senyum puas di wajahnya. Dia menatap Elena yang kini berdiri di hadapannya sambil tersenyum bangga. "Bapak boleh pecat saya, Pak," kata Rian dengan suara lantang, menatap punggung kepala bosnya. "Tapi jangan pernah tawar istri saya sembarangan. Bapak pikir istri saya barang dagangan? Dia itu bidadari. Tahu? Bidadari yang bisa matahin leher Bapak." Elena tertawa kecil mendengar ocehan suaminya. Dia mengeluarkan borgol plastik, zip tie, dari saku celana taktisnya, lalu membungkuk dan mengikat tangan Handoko dengan erat. "Sudah, Mas. Dia sudah nggak bisa kemana-mana," kata Elena lembut, menepuk bahu Rian. Rian masih duduk di atas punggung Handoko, enggan beranjak. Dia merasa seperti raja dunia saat ini. "Sebentar, El. Biar aku nikmatin momen ini dulu. Kapan lagi bisa menduduki CEO koruptor?" Elena menggelengkan kepala sambil tersenyum. Di kejauhan, suara baling-baling helikopter terdengar mendekat. Bukan helikopter jemputan Handoko, melainkan helikopter polisi dengan lampu sorot yang menyilaukan. Cahaya putih terang menyorot mereka bertiga di atap gedung. "Angkat tangan. Ini kepolisian." Suara dari pengeras suara helikopter menggema. Elena mengangkat lencananya tinggi-tinggi ke arah cahaya, memberikan kode tangan khusus. Helikopter itu menurunkan ketinggiannya. Anginnya membuat rambut Elena dan Rian berkibar liar. "Malam yang panjang, ya?" teriak Rian mengatasi kebisingan suara helikopter. "Sangat panjang, sayang. Sangat panjang," jawab Elena, mengulurkan tangan untuk membantu suaminya berdiri. 1 jam kemudian, suasana di lobi Hotel Bintang 5 itu sudah berubah total. Pesta mewah yang tadinya penuh gelak tawa kini berganti menjadi tempat kejadian perkara yang steril. Garis polisi berwarna kuning membentang di mana-mana. Tamu-tamu pesta sudah dievakuasi atau sedang dimintai keterangan di ruangan terpisah. Rombongan tim forensik dan agen berpakaian preman hilir mudik membawa barang bukti, termasuk server yang diambil Elena dari ruangan VIP. Handoko, sang CEO yang tadinya diagung-agungkan, kini digiring keluar lobi dengan tangan terborgol dan kepala tertunduk, ditutupi jaket hitam untuk menghindari sorotan kamera wartawan yang mulai berdatangan di pelataran hotel. Rekan-rekan kerja Rian yang tadi menertawakannya, kini berdiri bergerombol di sudut lobi dengan wajah pucat, menyaksikan bos mereka diangkut seperti kriminal kelas 3. Di bagian belakang mobil ambulans yang parkir dengan pintu terbuka, Rian duduk sambil meringis pelan saat seorang petugas medis membersihkan luka lecet di pipi dan tangannya. Elena berdiri di sampingnya, sudah mengenakan jaket windbreaker bertuliskan BIN, menutupi atasan taktikalnya yang ketat. Dia sedang berbicara serius dengan seorang pria parubaya berwajah keras, komandan operasi malam itu. Rian memperhatikan istrinya dari jauh. Elena tampak begitu berwibawa. Cara dia berbicara, cara dia memberi laporan, cara orang-orang di sekitarnya mengangguk hormat padanya. Rian merasa asing, tapi juga sangat bangga.
Istrinya bukan hanya ibu rumah tangga yang jago bikin sambal terasi. Dia adalah pahlawan negara. Setelah selesai melapor, Elena menghampiri Rian. Dia membawa 2 botol air mineral. Wajahnya yang tadi keras dan profesional, kini melunak saat mata mereka bertemu. "Gimana lukanya? Perih?" tanya Elena, menyerahkan 1 botol air. Rian menerima botol itu, lalu menggeleng. "Nggak seberapa kok. Cuma lecet dikit. Lebih sakit harga diriku tadi pas jatuh didorong satpam." Elena duduk di sebelah Rian di bibir ambulans. Dia menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, menghela napas panjang, melepaskan semua ketegangan malam itu. "Maafin aku ya, Mas. Aku nggak bermaksud nyembunyiin ini dari kamu. Prosedurnya memang ketat banget. Aku nggak boleh membahayakan keluarga dengan identitasku." Rian menatap langit malam, lalu menatap wajah istrinya. "Aku ngerti kok, El." "Yah, walaupun kagetnya setengah mati. Aku kira kamu selingkuh atau apa pas di bawah Handoko tadi. Ternyata kamu malah mau nangkep dia." "Kamu nggak marah?" tanya Elena pelan. "Marah? Dikit sih. Karena kamu bohong soal dinas luar kota minggu lalu yang katanya seminar Tupperware padahal mungkin lagi nangkep teroris." Canda Rian. "Tapi ngelihat kamu tadi, wow. Istriku keren banget." "Wah." Elena tertawa, mencubit pinggang Rian. "Kamu juga keren tadi. Aksi nekatmu itu bodoh, tapi berani banget. Kalau nggak ada lemparan botol sampahnya itu, mungkin kepalaku sudah pecah dipukul si raksasa." "Berarti kita tim yang bagus, kan?" tanya Rian berharap. "Tim yang hebat," jawab Elena mantap. Dia menggenggam tangan Rian yang diperban. "Dan terima kasih, Mas. Karena sudah membela kehormatanku di depan Handoko. Itu manis banget." Tiba-tiba, seorang rekan kerja Rian, si Benny yang tadi paling keras mengejeknya, lewat dikawal polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Benny melihat Rian duduk santai di ambulans bersama Elena yang dikelilingi agen bersenjata. Benny melongo, wajahnya ketakutan. "Yan itu istrimu," gagap Benny. Rian menegakkan punggungnya, memasang wajah sokcol. "Kenapa, Ben? Mau tukar pasangan? Aku serius. Loh, tapi syaratnya kamu harus bisa ngalahin dia Panco dulu." Benny menelan ludah, menggeleng cepat, lalu buru-buru pergi mengikuti polisi. Rian dan Elena tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Benny. "Puas banget rasanya," kata Rian sambil menyeka air mata tawanya. Seorang petugas polisi menghampiri mereka. "Bu Elena, mobil untuk pengantaran saksi dan pengamanan sudah siap. Bapak Rian juga harus ikut ke markas sebentar untuk prosedur administrasi karena terlibat dalam penangkapan." "Baik, Pak. Kami segera ke sana," jawab Elena. Rian turun dari ambulans. Badannya terasa remuk redam tapi hatinya ringan. Dia merangkul bahu Elena saat mereka berjalan menuju mobil SUV hitam yang menunggu. "Sayang," panggil Rian saat mereka akan masuk mobil. "Ya, Mas. Mulai sekarang, kalau di rumah, kamu yang jadi kepala keluarga, ya. Aku nyerah deh. Kamu yang mutusin kita mau makan apa, liburan kemana, nonton apa. Aku ikut aja," kata Rian dengan wajah serius. "Aku nggak berani ngelawan agen intelijen." Elena tersenyum manis. Senyum yang membuat Rian jatuh cinta padanya bertahun-tahun lalu. Dia menjinjit sedikit dan mencium pipi Rian yang diperban. "Nggak bisa gitu dong, Mas. Di lapangan, aku mungkin agen. Tapi di rumah, aku tetap istrimu. Dan kamu suamiku, imamku. Kita tetap setara," kata Elena lembut. Lalu matanya berkilat jahil. "Tapi, kalau kamu teriak-teriak nawarin tukar pasangan lagi kayak tadi." Rian buru-buru menutup mulut istrinya dengan tangannya. Wajahnya memerah. "Nggak bakal. Sumpah. Sekali seumur hidup cukup. Tobat." "Bagus." Elena tertawa renyah. "Karena kalau kamu teriak begitu lagi, target operasiku selanjutnya bukan koruptor, tapi kamu." "Ampun, Endan." Mereka masuk ke dalam mobil, menutup pintu di belakang mereka,
meninggalkan kerumunan dan sorotan lampu sirene. Di dalam kehangatan mobil itu, di tengah perjalanan pulang yang aman, Rian tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hidupnya akan jauh lebih seru, lebih berbahaya, tapi dia tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia ini. Karena dia memiliki istri paling hebat dan paling mematikan di seluruh dunia. Dan yang paling penting, istri seksi itu memilih dia, si Rian yang ceroboh, untuk menjadi pasangannya seumur hidup. Tamat.